kembali bersama kami di Merah Putih. Langsung dijawab Pak Laurentius, bagaimana dilema teman-teman produsen eh, tempe kita dengan kondisi kedelai yang masih impor, harganya naik gitu. Kalau naikin harga konsumennya pergi, kalau menurunkan bentuk atau kualitas juga konsumen kecewa begitu. Bagaimana kemudian Anda bisa memberikan solusi terkait hal ini? Jadi kalau kita bicara daya saing kan ditentukan dua faktor ya, Ya, harga dan kualitas. ya, Jadi kalau dua-duanya itu tidak bisa mempunyai keunggulan dia di dua itu, pasti konsumennya akan keluar gitu ya. oke. Contoh tadi kalau kita berbicara memang bahan baku adalah sebagai faktor utama untuk memproduksi produk itu, Ya. tetapi itu diimpor, sedangkan harga impor untuk barang itu udah naik katakanlah 10-20%, ya konsekuensi logisnya kan harga pokoknya naik. Harga pokoknya naik berarti kan dia harus menaikkan harga. Menaikkan harga akan sangat sensitif terhadap pasar kan gitu ya. Kalau tadi menurunkan kualitas juga sangat sensitif karena akan lari juga. Seperti produk-produk yang berhubungan dengan selera, kualitas dan harga itu sangat ditentukan. Tapi kadang-kadang gini, bisa aja kita menentukan tetap kualitasnya tinggi, harga akan tidak dilihat. Kalau betul-betul produk itu adalah produk yang unik dan hanya mereka yang bisa menghasilkan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya tidak katakan ini, bagaimana pemerintah sekarang ini mulai hari ini sebenarnya bagaimana bahan baku impor itu diusahakan itu bisa diproduksi di lokal gitu ya. Apalagi untuk tempe tadi, masa untuk memproduksi bahan baku kedelai ya tidak bisa di Indonesia gitu ya. Masa untuk bahan baku untuk tempe harus kita impor. Tetapi kalau kita mengimpor biarlah sebenarnya yang berbasis teknologi tinggi ya. Tapi kalau yang sifatnya sumber daya alam tadi di sini udah melimpah. Nah, itu yang tadi dikatakan Bu Avanti bahwa paradoks sumber daya alam kita melimpah, tapi rakyatnya sulit untuk mendapatkan bahan baku yang notabene kebutuhan. Ya karena kalau menurut pengamatan saya pribadi sebagai ketua umum asosiasi UMKM ini ya, sebenarnya gini, kalau dari segi regulasi, yang regulasi besarnya sudah sangat bagus dari mulai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2028, Undang-Undang Cipta Kerja tahun Nomor 6 Tahun 2023, kemudian PP turunannya keluar, sangat bagus. Tapi implementasinya sangat rendah di lapangan, tidak sesuai dengan konsep besarnya regulasi tadi terhadap implementasi. Satu contoh ya yang bisa kita lihat. Kalau di dalam PP maupun Undang-Undang Cipta Kerja, 40% belanja APBN dan BUMN itu harus diberikan kepada UMKM. Itu kalau betul-betul dilakukan dengan sesungguhnya, UMKM kita itu sebenarnya sudah nggak perlu repot-repot gitu ya. Jadi artinya memang keberpihakan daripada pemerintah terhadap UMKM harus betul-betul sesuai dengan makna yang ini. Pelaku UMKM terutama produsen tempe mikir nih setelah dengar pernyataan Pak Laurentius, mereka harus berinovasi, membuat hal unik begitu ya. Mereka mikir, kan tempe gitu-gitu aja ya, apa yang dimaksud Pak Laurentius begitu ya. Nah, dari segi inovasi, ini dilema lagi Bu Avanti apa yang dikatakan oleh Pak Laurentius, bagaimana mereka mau berinovasi, mau mengecilkan ukuran aja dia bingung, mau menaikkan harga juga dia bingung begitu. Sebetulnya Mas Irsa sudah menjawab pertanyaan itu. Jadi itu yang memberi peluang inovasi baru. Bagaimana caranya kita mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanpa harus meningkatkan harga. Bagaimana kualitas tetap terjaga. Nah itu yang membangkitkan inovasi-inovasi baru begitu. Nah untuk itu lagi-lagi perlu pendampingan, perlu ekosistem. Ya kalau makanan jadi bisa misalkan segala macam dibuat makanan ini maca, makanan ini blueberry, makanan ini silver apa gitu masih banyak. Tapi kalau tempe apa? Sulit juga untuk berinovasi. Tadi salah satu yang Pak Laurentius sampaikan perlunya pertanian ya, perkebunan kedelai di Indonesia. Yang kedua, saya kira
lagi-lagi ya terkait ekosistem kemitraan berkolaborasi dengan salah satu pentahelix yaitu universitas atau lembaga riset untuk membantu dalam proses menemukan bahan baku alternatif atau menemukan bagaimana caranya ini bisa dilakukan di Indonesia. Dan karena tempe dilihat sebagai sumber protein, berarti kan ada opsi lain sebagai substitusi ya, substitusi sumber protein, dan itu memicu inovasi-inovasi baru. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bu Avanti. Saya mau ke Bu Mira lagi. Bu Mira tadi udah menyebutkan strategi inovasi begitu ya. Tapi bagaimana kemudian ini bisa diadopsi ke era digital begitu untuk pemasaran? Bisa juga menekan biaya operasional atau efisiensi operasional begitu. Kita tetap inovasi nih begitu kan. Tadi kan Bu Mira yang penting kualitas tetap meskipun biaya naik begitu ya. Tapi ada satu sisi yang juga mewajibkan efisiensi baik operasional apa segala macam gitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Oke, terima kasih. Saya melanjutkan tadi diskusi. Silakan. Menarik sekali. Saya tertarik dengan Pak Laurentius mengatakan uniqueness. Ya. Jadi teman-teman di UMKM ini sekarang berada di red ocean, Mas. Ibarat laut udah berdarah-berdarah. Ya, cutthroat neck gitu ya. Semua sudah sampai di level itu gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus shifting ke blue ocean, di mana harus menciptakan sesuatu yang unik, sesuatu yang memang mempunyai value creation gitu ya, value yang baru atau tercipta. Contoh simple, mungkin yang sehari-hari salmon, siapa yang bisa mendapatkan salmon, saya tanya Pak Bu. Mahal sekali kan? Mahal sekali. Sekarang ada ikan kembung. Pelan-pelan kegunaan atau benefit dari salmon itu disosialisasikan bahwa orang-orang akhirnya bisa. Gitu, untuk pindah ke ini kita bicara sebagai ibu rumah tangga. Berarti ya, Pak, bagaimana kemudian ikan-ikan lokal kita bisa bersaing dengan ikan-ikan yang ada di restoran Jepang mahal? Bisa seperti itu, atau tempe sebetulnya kedelai itu bukan harus kedelai, tetapi kita bisa kok orang kita shifting. Iya, ya substitusinya itu cukup melalui edukasi. Tempe berbahan baku kacang edamame, itu harganya berapa tuh ya? Edamamenya aja mahal ya kan, gimana sudah diolah jadi tempe. Baik. Seperti itu Pak. Nah ini berarti yang nonton nih para produsen tempe sudah dapat inovasi dari Bu Mira ya, terkait dengan bahan baku tidak harus kedelai tapi bisa jadi edamame. Baik, di akhir perjumpaan kita ini saya mau kemudian bagaimana masing-masing dari ibu-ibu dan Pak Laurentius melihat UMKM ke depan begitu, indikator UMKM suksesnya seperti apa, terus apakah optimis UMKM bisa mampu menjadi kekuatan ekonomi global hingga ya kalau tidak berinovasi pasti tertinggal kan Bu Avanti ya. Baik, dari Pak Laurentius dulu. Ya, ini menarik nih saja. Saya berpikir gini, selama pemerintah tidak konsisten dengan regulasi yang ada, dengan ketentuan yang ada, secara konsisten dilakukan, keberpihakan kepada UMKM, itu mungkin sulit. Tapi hari ini saya menghimbau secara pribadi sebagai ketua asosiasi, pemerintah harus segera melakukan terobosan yang keberpihakan kepada UMKM. Karena apa, indikatornya kan udah jelas, menciptakan lapangan pekerjaan 97%, kemudian PDB-nya 61%, bisa mengurangi kemiskinan, menjadikan multiplier ekonomi di setiap daerah. Ini sebenarnya kata kuncinya berpihaklah kepada UMKM. Tapi kalau apa indikatornya tidak berpihak hari ini, saya hanya sedikit berikan. Ekspor UMKM itu hanya nggak sampai 20%. Dari total ekspor kita. Kemudian funding atau pendanaan untuk UMKM itu kurang dari 20%, hampir 20%. Dibandingkan dengan negara lain, UMKM itu berbalik. Sedangkan yang menikmati itu adalah usaha besar tadi. Hanya 0,01 usaha besar menikmati pendanaan 80%. Ini kan paradoks ini. Kita mengatakan UMKM adalah tulang punggung perekonomian, pencipta lapangan pekerjaan, tapi nyatanya kita tidak berpihak secara nyata dan langsung gitu, saya kira. Ya, tadi juga Bu Avanti, mungkin ini tidak bisa parsial ya. Ini bisa semua stakeholder, semua pihak berkolaborasi agar ya masa udah menopang ekonomi hingga 5,6% begitu ya, tapi tidak dapat dukungan begitu ya, Pak Laurentius. Baik, terima kasih. Apa yang kemudian bisa Bu Avanti sampaikan? Saya kira menjadi tantangan. Mike-nya mohon izin Bu. Menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi UMKM
dan secara khusus kita bicarakan ini di Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bahwa UMKM punya tantangan bagaimana membuat produk-produk yang berkualitas, punya diferensiasi, dan sekaligus juga mampu untuk efisien. Oke. Disinilah perlu ekosistem ya, ekosistem kolaborasi yang kondusif. Dan terkait dengan itu, prinsipnya sekarang ini dan ke depan UMKM tidak hanya dalam mengacu pada bagaimana bertahan, tapi bagaimana bisa berinovasi berkelanjutan dan berbasis sumber daya yang luar biasa. Termasuk di sini masifnya sumber daya manusia dan talenta-talenta UMKM dengan pendampingan yang sistemik. Oke. Demikian. Baik, bukan inovasi aja, tapi juga diversifikasi juga perlu ya, Bu Avanti ya. Karena di Indonesia apa sih yang kagak bisa dibuat makan, Pak Laurentius? Kulit ketela aja bisa jadi keripik begitu ya. Tentunya harusnya dengan sumber daya alam yang luar biasa, banyak diversifikasi yang bisa dikembangkan kan ya, Bu Avanti? Itu ya? bagian dari inovasi juga, Mas Oke. Irsal. Jadi luas sekali cakupannya, banyak sekali yang bisa dilakukan. Oke, baik. Bu Mira terakhir, mungkin Bu Mira menjadi salah satu sektor UMKM yang diuntungkan karena ekspor ya. Kalau ekspor ini kan kalau dolarnya menguat, rupiahnya melemah, juga biaya ekspornya lebih murah dan bisa lebih kompetitif di pasar global begitu ya. Ya tapi perlu juga apa yang kemudian menjadi masukan Bu Mira untuk para pelaku usaha di domestik agar bisa bersaing di pasar global. Tapi itu nggak berlaku untuk situasi sekarang ya Pak ya. Oke. Karena freight cost lagi naik sekali ya Pak ya. Baik. Oke, this okay. I mean, sekarang mungkin kalau yang saya mengerti maksudnya di sini adalah betul. Jadi saya menghimbau teman-teman yang memang sekarang sedang berjuang untuk menuju ke arah global itu tidak gampang. Tetapi kita butuh satu bergandengan tangan, hand in hand gitu ya. Kalau kita berempat semua pegangan tangan. Kalau kita berdiri berempat duduknya adalah berpisah, kita nggak akan bisa mencapai apa yang kita tujukan. Tapi kalau kita holding our hands di sini berempat, kemudian pasti kita akan bisa menjadi Tapi kalau sesuatu yang menurut lebih kuat. Anda emang masih ada egosentris di antara sesama UMKM sehingga tidak mau bergandengan tangan? Masih Oke. sangat besar. Oke. Sangat Apa yang bisa besar. menyatukan mereka? Mungkin harus ada campur tangan pemerintah. Pertama, kedua kita harus menyadari bahwa persaingan saat ini tadi dikatakan bukan persaingan mengenai produk, Ya. tetapi persaingan antar ekosistem. Jadi ekosistem ini harus kuat dulu untuk bersaing dengan ekosistem sebelah. Bukan saya bersaing dengan Mas Irsal, bukan produk saya bersaing dengan produk Pak Manurung, tetapi ekosistem kita bersaing dengan ekosistem sebelah. Seperti itu kira-kira. Oke. Kemudian udah betul Bu Avanti, saya setuju sekali, bukan waktunya lagi untuk bisa mengatakan survival mode-nya itu ya Pak. Tetapi itu adalah untuk bagaimana kita menciptakan engineering ekosistem negara ini bisa menjadi lebih kuat. Baik, luar Pidato biasa. Pak Prabowo sangat mencerahkan pagi ini dan saya optimis karena kebetulan jika UMKM di Indonesia naik kelas, otomatis middle class akan naik kelas, Mas. Baik, luar biasa. Kita tunggu apa yang dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM kita berdaya saing dan juga tetap membuat perekonomian kita tumbuh begitu ya. Terima kasih Bu Mira sudah menciptakan lapangan kerja, sudah menyumbang PDB. Terima kasih juga Pak Laurentius sudah mendampingi para UMKM, terutama UMKM domestik. Terima kasih Bu Avanti sudah memberikan Terima kasih inovasi. banyak. Sama-sama. Ya, kita tinggal tunggu tempe kita dalam bentuk edamame. Baik, terima kasih Pak Laurentius, terima kasih Bu Avanti dan terima Terima kasih Bu kasih Mira. semua. Merah Putih Terima harus kasih, saya Mas. akhiri, pemirsa saya Muhammad Irsal pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.